Perayaan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dimulai. Umat dimohon berdiri. Menyanyikan lagu pembukaan. Penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri.
Marilah kita mengikuti liturgi Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi raja yang diurapinya. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah pusakamu, gembalakanlah dan dukunglah mereka selama-lamanya. Saudara-saudari, pada hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-80. Kemerdekaan itu memang diperoleh dengan menumpahkan darah para pejuang. Namun begitu, tetap disadari bahwa kemerdekaan ini tetap sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan itu, dicita-citakan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, selayaknya para pemegang pemerintahan berusaha memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan rasa aman bagi warga bangsanya. Sabda Tuhan hari ini mempertegas pentingnya membangun watak yang baik sebagai warga bangsa seperti Yesus yang mau taat sebagai warga negara pada zamannya itu. Menyadari kelemahan kita, maka mari saudara-saudari kita akui di hadapan Allah kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Intensi misa pada pagi hari ini dipersembahkan kepada Tuhan. Pertama, ucapan syukur atas terkabulnya permohonan lewat doa novena 3 kali Salam Maria untuk kelancaran sempro. Yang kedua, mohon kedamaian kekal bagi jiwa Bapak Antonius Felix Yomi yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Juga untuk kedamaian kesejahteraan para pejuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang telah mempersembahkan segalanya demi kemerdekaan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya, peperangan, dan bencana alam. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya, kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain, akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Memperhatikan hidup yang tidak bercela.
Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan kaum Herodian yang diperdengarkan hari ini mengungkapkan suatu kedalaman makna yang membuat para penanyanya bungkam. Para Farisi dan para Herodian ini datang kepada Yesus untuk menjebaknya dengan semacam jebakan oleh jawaban yang akan disampaikan, tapi justru mereka terjebak oleh jawaban mereka sendiri. Saudara-saudari, sebetulnya secara politis orang-orang Farisi dan Herodian itu terdapat perbedaan yang mendasar. Orang-orang Farisi anti penjajah Roma, sedangkan orang-orang Herodian pro penjajah Roma. Namun ada satu kesamaan antara keduanya, yakni dua-duanya membenci Yesus. Maka untuk sejenak mereka mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada itu. Mereka semacam mengadakan kolusi, mengadakan kesepakatan jahat. Itulah kalau bersepakat jahat mudah untuk digerakkan, diprovokasi. Lalu mereka berkumpul untuk mengajukan pertanyaan jebakan yang mereka telah susun. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Matius 22 ayat 17. Jika Yesus menjawab bahwa pajak itu sah, ia akan menyinggung orang-orang Farisi dan banyak orang Yahudi lain yang memang membenci penjajah Roma. Tetapi jika ia bersuara menentang pajak, maka tidak butuh waktu lama bagi kaum Herodian untuk melaporkannya kepada pihak penguasa. Ini adalah jebakan yang dirancang dengan baik, terlebih lagi karena diawali dengan pengingat yang menyanjung bahwa Yesus mempunyai reputasi sebagai orang yang berani mengungkapkan kebenaran, bukan melakukan manuver politik. Matius 22 ayat 16. Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia tidak menjawab dengan jawaban boleh atau tidak boleh membayar pajak, tetapi ia meminta kepada mereka untuk menunjukkan mata uang yang digunakan untuk membayar pajak itu.
Orang-orang Farisi dan Herodian tidak menyadari bahwa Yesus akan menggunakannya untuk ganti menjebak mereka. Maka mereka pun memberinya koin 1 dinar. Sambil menunjukkan uang dinar itu, Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Spontan mereka menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar." Ada alasan yang sangat mendasar mengapa Yesus menanyakan gambar dan tulisan yang tertera di dalam mata uang itu. Di satu sisi yang bergambar Kaisar itu tertulis Kaisar Tiberius Agustus, anak dari Agustus Ilahi. Di sisi lain yang bergambar pendeta kuil dewa Romawi bertuliskan Pontifex Maximus atau pendeta tertinggi. Apa arti gambar dan tulisan itu? Artinya, Tiberius, Kaisar Romawi yang dinobatkan sebagai dewa Romawi adalah pendeta tertinggi dewa-dewa Romawi. Jadi jelas pada koin tersebut terdapat pengakuan penyembahan berhala yang secara frontal bertentangan dengan perintah pertama dalam 10 perintah Allah. Jadi dengan kata lain, Yesus menunjukkan kefanaan dan keduniawian yang dilambangkan pada koin itu. Maka ia pun berkata untuk memberikan hal-hal duniawi kepada Kaisar. Itu tidak ada efeknya bagi jati diri mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apakah jati diri mereka? Dari kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan kita manusia, Ia berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian bab 1 ayat 26. Manusia adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Di dalam hatinya sudah tertulis hukum-hukum ilahi yang seharusnya mereka taati. Tetapi sekarang justru mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan niat jahat. Bukankah seharusnya di hati mereka ada kasih dan bukan kebencian? Ada kebenaran dan bukan kemunafikan? Ada kebaikan dan bukan kejahatan? Maka Yesus menambahkan, "Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar jawaban itulah orang-orang yang tadi bertanya, kelompok kesepakatan jahat, orang Farisi dan Herodian bungkam, heran, dan segera meninggalkan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di awal perikop tadi telah dinyatakan tentang pajak dan niat jahat orang-orang Farisi dan Herodian. Tetapi akhirnya menukik ke jati diri manusia. Yesus yang melihat kemunafikan hati orang-orang Farisi dan Herodian seakan menghujamkan pisau tajam. Gambar siapa yang ada di hatimu? Gambar Kaisar yang orientasinya hanya pada keduniawian dengan segala kejahatan, kemunafikan, egoisme, dan kepalsuan? Dengan kata lain, untuk penyembahan berhala? Ataukah gambar Tuhan yang merupakan jati diri manusia sejati dengan kasih, kebaikan, kebenaran, dengan kata lain untuk penyembahan kepada Tuhan? Lalu pertanyaannya kepada kita mengenai hal ini, lalu yang penting kita bertanya, gambar siapakah yang ada di hati kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Memang sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 sudah 80 tahun sebagai bangsa dan negara telah merdeka. Namun mungkin belum memerdekakan. Betapa tidak, faktanya masih banyak gejolak disharmoni di negeri ini. Artinya Indonesia tidak baik-baik saja. Contoh, orang sedang menjalankan ibadah saja masih dipersekusi, didobrak, dibubarkan. Adalah sebuah kenyataan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karenanya hari ini kita diingatkan
bahwa kunci kedamaian dalam sebuah negara adalah hidup berdampingan satu sama lain secara harmoni, tidak menaruh kebencian, dan tidak mengedepankan nafsu dalam segala apapun, terutama nafsu mau menguasai orang lain yang lebih lemah. Seperti diperingatkan oleh Yesus bin Sirah di era tahun 180 sampai 175 sebelum Masehi, seperti kita dengar tadi dalam bacaan pertama, hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Sirah bab 10 ayat 6. Maka marilah sebagai orang beriman yang telah hidup merdeka, kita hidup tidak menjadi hamba atas nafsu-nafsu, tetapi marilah hidup menghormati semua orang, berlandaskan kasih serta takut akan Allah. 1 Petrus bab 2:17 seperti kita dengar tadi dalam bacaan kedua. Mari menghidupi dan menghayati nasihat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Galatia di era tahun 53-56 Masehi. Galatia 5 ayat 13, sebagaimana tadi dalam referen Mazmur Tanggapan jelas kita dindangkan dengan lagu yang begitu merdu. Kalau yang model lama atau versi lama dinyatakan lagunya, kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Coba diulang. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mari kita realisasikan, tetaplah semangat. Merdeka! 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 Marilah saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita baharui iman keyakinan kita, syahadat singkat kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam tangan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di Bapa yang Maha Kuasa, dari situ datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Allah. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik, karena Ia begitu menyayangi kita. Marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa kepadanya. Umat dimohon menjawab, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami mohon, terangilah umat-Mu ya Tuhan.
Tuhan, sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Kami mohon, Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon, lindungilah tanah air kami agar tetap bebas merdeka dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. amin. Kita persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pecahan air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kalan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikan aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami hunjukkan sebagai kurban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia, di tengah pulau-pulau dan lautan biru, di antara gunung-gunung dan daratan subur, di negeri yang kaya akan sumber-sumber alam. Engkau membimbing kami menjadi satu bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab untuk mengolah sawah dan ladang, mengelola alam tanpa merusak lingkungan, memanfaatkan laut yang kaya, membangun kota dan desa, menyiapkan hari depan yang lebih adil dan makmur, aman dan sentosa. Di atas semua itu kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menanam dalam hati kami iman dan cinta akan Yesus Kristus, Putramu dan Penyelamat kami. Maka bersama seluruh isi surga kami memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Diko. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Berawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus, dan para martirmu yang jaya, bersama Santo dan Santa dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus Tribudi Utomo, bersama semua uskup dan semua waliwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudara kami yang telah meninggal, yang kami tensikan pada hari ini, dan juga para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, dan semua orang yang benar padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti di alam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga bersama tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku, dalam tangan-Mu lah nasibku. Tanah permai akan menjadi bagian milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semogalah Bapa yang Maha memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari, pergilah Ekaristi sudah selesai.